Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang pada hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun dalam kondisi online ya. Teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada di rumah, sedangkan Ustaz ada di sini. Tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan dan keseriusan kita di dalam belajar. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustaz lanjut ke pembelajaran berikutnya, nanti insya Allah akan membahas tugas yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya ya, tugas 1 dan 2, tapi untuk hari ini mungkin nanti akan membahas tugas 1. Tapi sebelum itu Ustaz Adi ingin mengingatkan teman-teman, yang pertama 3M nya ya, jangan lupa ketika teman-teman keluar rumah, maka yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah menjaga jarak, dan yang ketiga adalah selalu mencuci tangan. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mengucapkan ya apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah pertama mengisi absen, yang kedua mengerjakan tugas. Cara pandang terhadap tugas teman-teman itu yang harus senantiasa terus diperbaiki, bahwa tugas itu bukan untuk Ustaz ya. Tugas itu untuk teman-teman ya. Ketika teman-teman tidak melaksanakan tugas atau mengumpulkan tugas, itu imbasnya dampaknya bukan kepada Ustadz, tetapi kepada teman-teman. Apakah teman-teman di situ jujur? Apakah teman-teman di situ adalah amanah? Apakah teman-teman itu bertanggung jawab? Nilai-nilai itu yang kemudian teman-teman harus punyai. Ya, terlepas mungkin tugasnya salah, terlepas tugasnya mungkin tidak sempurna, tapi ketika teman-teman melakukan dan mengumpulkan tugas, maka teman-teman ya punya kejujuran, punya amanah ya, orangnya dapat dipercaya, dan teman-teman punya rasa tanggung jawab. Begitu teman-teman ya. Jadi tugas bukan untuk Ustadz ya, tugas untuk diri kita sendiri ya. Bahkan nah itu tadi ya, nilai atau angka itu hanya mengikuti. Ketika teman-teman ya mengerjakan tugas dengan serius dan sebagainya, mendapatkan nilai bagus, itu hanya bonus saja. Tetapi sejatinya teman-teman memiliki paling tidak 3 nilai tadi ya: jujur, amanah, bertanggung jawab. Itu ya. Jadi saya mah tidak akan mengumpulkan tugas, silakan teman-teman ya. Itu kembali kepada teman-teman ya. Walaupun jauh, bagi yang jujur, bagi yang beramanah serta bertanggung jawab, apapun tugasnya ya, bagaimana kondisi tugasnya, berat ataupun ringan, tetap kalau memiliki 3 nilai itu pun akan dikerjakan ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, memperbaiki bagaimana cara pandang teman-teman terhadap tugas ya. Baik, sebelum pembahasan ya tugas yang pertama, Ustaz ingin menyampaikan terlebih dahulu, mengingatkan kembali materinya ya. Materinya tentang bangun ya, bangun ruang atau disingkat BR, bangun ruang ya. Bangun ruang itu dibangun oleh bangun datar ya, disingkat BD. BD itu sendiri ada 3 ya, yaitu apa? Bangun datar yang bentuknya segitiga, nah gitu, kemudian segi 4, dan yang terakhir lingkaran ya. Ini untuk mempermudah aja, dari bangun datar itu ada 3 kelompok ya. Ini hanya menurut Ustadz mempermudah, karena bangun datar yang kita pelajari itu ada 8, sejatinya banyak ya bangun datar. Cuman dari bangun datar yang kita pelajari dari kelas 4, 5, dan 6 itu ada 8 bangun datar. Dari 8 bangun datar itu kita kelompokkan menjadi 3 gitu ya. Jadi jangan salah paham, ini teori baru, bukan. Ini hanya upaya dan ikhtiar Ustadz di dalam mempermudah materi yang ada. Oke, segitiga tentu banyak ya, ada yang segitiga bentuknya ya, atau jenisnya. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, kemudian ada juga siku-siku ya, kemudian ada juga yang sembarang. Nah ini macam-macam segitiga. Oke, kemudian yang segi 4 ini banyak nih ya. Ada segi namanya persegi, yaitu segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang.
Kemudian ada juga yang persegi panjang, ya, di mana ada panjang dan lebar. Artinya dua sisi. Ini coba di ini lagi ya, ke sini. Dua pasang sisi yang sama seperti ini ya. Nah, ini namanya persegi panjang. Termasuk segi empat. Kemudian yang ketiga ada juga jajar genjang. Oke, jajar genjang. Jajar genjang juga termasuk segi empat karena memang sisinya ada empat gitu, sorry ya. Bentuknya seperti ini ya, dia agak miring. Ini kayak persegi panjang tapi kayak yang miring, condong ya. Nah, ini jajar genjang. Yang keempat juga trapesium. Trapesium. Ya, ini juga segi empat. Ini macam-macam banyak ya trapesium itu ya. Trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, nih tuh. Dan trapesium sembarang, ya. Sembarang. Itu banyak bentuknya. Tapi trapesium juga masuk ke kelompok segi empat. Kemudian yang kelima ada namanya belah ketupat. Ini juga segi empat, ketupat. Ya. Yang sering kita lihat di lebaran ya, ketupat. Di mana semua sisinya sama, panjang, seperti persegi, cuman bentuknya agak berbeda. Semua sisinya sama, ya sama seperti persegi, cuman mungkin bentuknya yang berbeda. Belah ketupat. Keenam, apalagi yang keenam? Ini ada namanya layang-layang, ya, layang-layang, ya, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah itu, ya. Dan yang terakhir kelompok lingkaran, cuma satu-satunya, tidak ada lagi ya, dimana ada titik pusat dan ada garis lingkaran. Itu ya teman-teman, bangunan ini penting ya diketahui tentang nama-nama ini ya. Jadi nanti kaitannya dengan apa Ustadz? Dengan penamaan, jangan sampai banyak tertukar. Oke, cukup jelas ya. Baik, itu bangun datar. Tadi apa kaitannya bangun datar dengan bangun ruang? Karena bangun ruang itu dibangun oleh bangun datar. Dan bangun datar yang kita pelajari selama kelas 4, 5, dan 6 ada segitiga, segi empat, dan lingkaran. Segi empat ini ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Oke, cukup ya. Baik, kita lanjut. Lalu masuk ke bangun ruang. Ya. Bangun ruang. Contoh ya, bangun ruang. Nah, oke, sebelum ke sini ya. Oke, sebelum ke contoh bangun ruang, kemarin dikelompokkan lagi. Sebenarnya banyak bangun ruang, tetapi kita kelompokkan. Pengelompokan itu adalah untuk memudahkan saja, ya. Mungkin teori di bukunya tidak ada, tetapi untuk memudahkan saja. Dari bangun ruang yang kita pelajari khususnya itu ada 3. Satu namanya prisma. Yang kedua ada limas, dan yang ketiga ada bola. Apa itu prisma? Adalah bangun ruang, alas dan atapnya sama bentuknya. Itu ya. Ini ringkasnya ya. Limas adalah atapnya berbentuk atau berupa boleh kuncup atau puncak. Itu. Dan yang bola seperti kita ketahui, apalagi teman-teman ikhwan ya, namanya bola bulat gitu ya. Nah itu mungkin tidak ada ciri khususnya ya, kalau bola ya bulat aja ya. Oke, itu aja ya, ini harus dibedakan. Prisma tadi pengertiannya adalah alas dan atapnya sama bentuknya. Limas atapnya yang berbeda, yakni bentuknya berupa kuncup atau puncak. Situ paham ya? Baik, nah kita lanjutkan. Lalu contohnya seperti apa? Lalu bagaimana penamanya juga? Tadi Ustadz sudah membuat sebuah apa nih? Nah, siapa yang bisa menebak? Ini bola, prisma atau limas? Ya, betul, limas. Loh, kenapa kok bisa tahu? Ya, karena di atasnya memiliki kuncup, ya. Lalu bagaimana dengan ini?
Ya, betul, masih limas. Walaupun mungkin itu kalau di bawah, kuncupnya di bawah apakah limas? Nah, ini terbalik saja ya. Tetap ini adalah limas. Oke? Jadi walaupun posisinya mungkin di bawah, kan kalau menggambar itu bisa saja dibalik seperti ini. Tetap limas. Bukan berarti bawahnya kuncup ya. Kan katanya limas atapnya yang berupa kuncup. Ini kan bawahnya yang kuncup, atasnya berupa lingkaran. Tidak juga ya. Ini dalam kondisi terbalik. Bisa juga mungkin posisinya terbaring. Ada terbalik ke bawah, ada yang terbaring. Nah, jangan tertipu gitu. Itu hanya posisi gambar. Tetap walaupun terbalik ini namanya limas. Nah, namanya apa? Limas apa? Nah, namanya berdasarkan alasnya. Teman-teman tadi sudah menebak ini limas. Lalu limas apa? Ini limas karena bawahnya segitiga, maka limas segitiga. Tidak ada bangun ruang namanya segitiga, tidak ada, bukan. Segitiga itu bangun datar. Ustaz lihat jawaban yang kemarin itu ada segitiga, padahal sedang membahas bangun ruang. Gambar-gambar yang disajikan juga bangun ruang. Kenapa ada jawabannya segitiga? Ada apa lagi ya? Segi empat. Tetapi kalau segitiganya di awal dengan kata limas atau prisma itu betul ya. Ini namanya limas segitiga. Ada juga mungkin yang lebih lengkap lagi, ada tegak ya. Limas tegak segitiga. Ada juga prisma tegak segitiga. Itu silakan saja. Yang benar ada yang apa namanya, pada prinsipnya ada kata limas atau prismanya dan ada bangun datar yang disebutkan di bawahnya. Misalkan di sini, ini limas kan? Bawahnya apa? Segitiga, maka limas segitiga. Ini apa nih? Ini limas. Juga limas apa bawahnya? Ya. Kon kuncup ya, bukan terbalik tadi ya. Ini bawahnya adalah apa? Lingkaran, maka disebut dengan limas lingkaran. Nah, limas lingkaran ini kita sering menyebutnya apa? Kerucut. Ya, namanya kerucut. Kerucut itulah nama populer. Sama halnya seperti dalam bintang apa namanya sepak bola ya, di Indonesia ada namanya Bambang Pamungkas. Itu kan nama aslinya. Tapi kan nama populer di dunia persepak bolaan itu namanya BP. Nah, gitu. Ini juga sama. Kerucut ini nama aslinya adalah limas lingkaran, tetapi nama terkenalnya, populernya adalah kerucut. Begitu. Misalkan contoh, ini kan contoh limas. Sekarang kita contoh ke prisma. Prisma tadi apa? Alas dan atapnya sama bentuknya. Misalkan ada apa nih? Nah, ini ya. Ini apa coba? Betul. Kubus. Oke. Kubus itu adalah nama populernya. Tapi tahukah kalian nama aslinya siapa? Yes. Prisma persegi. Nama aslinya prisma persegi. Kenapa? Karena sebuah prisma tadi cirinya alas dan atapnya sama. Lalu yang menjadi bawahnya apa? Persegi, ya. Di sini karena gambarnya dua dimensi, jadi terlihat persegi panjang ya. Padahal ini maksudnya sama, semua sisinya sama ya. Ini namanya nama aslinya prisma persegi. Nama populernya kubus. Begitupun sama ada yang begini ya. Teman-teman mungkin tahu ya, ini siapa nih? Ya. Oke teman-teman nih, betul nggak? Oke, nah ini mungkin teman-teman kenal dengan ini ya. Mungkin teman-teman namanya balok. Balok itu nama populernya. Nama aslinya apa? Prisma persegi panjang, gitu ya. Baik, bisa dipahami. Jadi bangun ruang itu tidak ada yang namanya segitiga. Kalaupun mau ada segitiga, kasih apa? Prisma apa limas. Jadi dari sekian bangun ruang yang kita pelajari, kita kelompokkan. Tujuan pengelompokan adalah untuk memudahkan. Nah, bangun ruang itu kita kelompokkan, ada prisma, ada limas, dan ada bola khusus tersendiri ya. Prisma apa dan sebagainya. Jadi ada nama asli dan nama populer ya. Tabung. Nah, itu kan nama populernya. Nama aslinya apa? Prisma lingkaran. Ya, hanya ada 4 yang memiliki nama populer. Yang pertama adalah kerucut, yaitu adalah limas lingkaran. Yang kedua adalah tabung, itu adalah prisma lingkaran. Yang ketiga adalah balok, itu adalah prisma persegi panjang. Dan yang keempat, kubus, nama aslinya prisma persegi. Baik, sampai situ dimengerti. Cukup jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya sifat-sifat dari bangun ruang. Hanya 3 yang kita lihat. Pertama, sisi. Baik, yang di sini ada berapa sisi?
Ya. Di sini ada beberapa sisi. Nah, kemudian biasanya ada penamaan namanya ABCD ya, seperti Ustadz. Namanya siapa sih Ustadz tuh? Yaitu ADI, yaitu terdiri ADI. Ada huruf kan? ADI. Nah, dia juga. Oke, ini 5 segitiga. 5 segitiga apa sih? Kita belum diberi kasih nama. Oke, kita kasih nama. Namanya adalah, biasanya kalau 5 itu di atasnya T ya. Misalkan T apa? A, B, C, yaitu T, A, B, C. Biasanya begitu ya. Itu untuk limas. Berarti limas T, A, B, C. Ya. Ini titik puncak T, A, B, C. Gitu. Oke. Kemudian nih, misalkan kita kasih nama. Ini apa namanya? Tadi prisma persegi. Persegi apa? Kita kasih nama. Misalkan Ustadz mau memulai dari I. Setelah I apa? Ini berurutan ya aturannya. I, berarti harus I, J, K, L, memulai dari mana? M, N, O, P, begitu. Ini harus berurutan dan arahnya juga harus diperhatikan. Perhatikan. Tadi Ustadz memiliki nama adalah prisma persegi apa? Yaitu I, J, K, L, M, N, O, P. Jadi nanti ininya I, J, K, L, titik, M, N, O, P. Nah, ini nama dari prisma persegi atau kubus yang Ustadz buat. Ini namanya 5 segitiga TABC. Biasanya untuk limas ada T-nya sebagai titik puncak. Bisa juga nanti bisa E, F, G, harus berurutan ya. Atau apa lagi? Ya, banyak ya. Itu pemberian nama. Baik, tadi kembali ke sifat. Sifat dari contoh ini saja, 5 segitiga TABC. Pertama, sifatnya adalah sisi. Sisi itu adalah bangun datar itu yang dimaksud ya. Ada berapa sisi? Pertama dilihat di bawah ada 1. Oke, 1. Kemudian apa lagi? Yang berdirinya ada berapa? Ada 3 kan? 1 samping kiri, 2 depan, 3 di belakang. Jadi total dengan di bawah 4. Berarti 5 segitiga TABC memiliki sisi 4. Kemudian rusuk. Rusuk itu adalah pertemuan antar sisi ya, atau antar bangun datar. Nih, bangun datar segitiga di bawah ketemu dengan bangun datar segitiga yang berdiri ini, itu ketemu maka akan membentuk rusuk atau sebuah garis. Nah, rusuknya ada berapa? Kita lihat. Yang di bawah 1, 2, 3. Itu yang di bawah. Kemudian berdirinya 4, 5, 6. Maka 5 segitiga TABC memiliki rusuk tadi berapa? 6 ya. 3 di bawah dan 3 berdiri. Dan yang terakhir adalah sudut. Sudut itu dibentuk oleh 2 garis lurus teman-teman. Kalau lengkung, bengkok, lengkung gitu ya khususnya, itu tidak bersudut ya. Baik, kita lihat sudutnya ada berapa? Di bawah ada 1, 2, 3, di atas ada 1, jadi 4. Sudutnya ada 4. Oke, sampai situ paham? Paham ya? Kerucut ada berapa sisi? Misalkan kita bahas ini aja. Sisi kerucut ada 2, yaitu lingkaran dan selimutnya. Berarti ada 2. Ya, sisi bawah yang berupa lingkaran dan selimutnya. Yang kedua, memiliki apa lagi? Rusuk. Rusuk ada nggak? Ada ya. Pertemuan 2 sisi akan membentuk rusuk. Sisi bawah berupa lingkaran dan sisi selimut. Maka terjadi pertemuan, maka ada seperti garis. Itu namanya rusuk, berarti memiliki 1 rusuk. Dan yang terakhir, sudut. Apakah dia memiliki sudut? Ingat bahwa ini ya bukan oleh 2 garis kan? Paham ya? Dia sebenarnya tidak memiliki sudut. Karena apa? Bentuknya bukan oleh garis. Ini kelihatan garis karena 2 dimensi. Coba kalau realnya 3 dimensi. Itu walaupun ada itu bukan sudut ya. Ya nanti kita bahas ya. Kalau menurut Ustadz ini termasuk tidak memiliki sudut, walaupun karena bukan dibuat oleh 2 garis lurus ya. Untuk mengenai sudut ini bisa teman-teman silahkan cari di googling apakah memang di kerucut itu ada sudut atau tidak. Silakan teman-teman bisa cari ya. Kemudian cukup? Oke, terakhir. Nah ini ya, yang terakhir untuk kubus kita bahas berapa sisi yang dia miliki. Ada 6 ya, 1 di bawah, 2 di atas, kemudian 4 yang berdiri. Kemudian rusuk ada berapa ya? 4 di bawah, berdiri 4, kemudian di atas 4 kali 3 12, ada 12 rusuk. Kemudian yang terakhir sudut, ada berapa sudut? 4 di bawah, 4 di atas, jadi ada 8 sudut. Itu sifat untuk kubus
ya, IJKL MNOP. Ya, itu beberapa pembahasan tentang tugas 1 ya. Insya Allah untuk tugas pembahasan nomor berikutnya kita akan bahas juga. Itu saja sementara dari Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.